Selamat datang, selamat berjumpa lagi di mata kuliah Manajemen Aset bersama Bu Ima. Seperti yang sudah saya janjikan di pertemuan yang lalu, bahwa saya pun juga akan membagikan RPS, kemudian kontrak kuliah kepada seluruh mahasiswa. Namun karena memang sedang dalam proses perbaikan, supaya topik-topik yang kita pelajari selama 1 semester ke depan ini benar-benar maksimal, karena kita sendiri memiliki waktu 2 jam ya, 2 jam setiap kali pertemuan, sehingga 4 jam seminggu dan 17 minggu pertemuan. Namun 17 ini masih dikurangi dengan UAS, UTS, kemudian dan kuis yang ada. Dan juga pertimbangan ketika ada libur, sehingga kita memiliki 13 minggu, ya sekitar 13 minggu yang dapat kita pergunakan sebagai perkuliahan. Nah sekarang ini teman-teman juga sudah memegang silabus singkat ya, silabus singkat yang ada di buku pedoman akademik. Secara umum, secara garis besar kita akan pelajari hal ini. Pendahuluan, perencanaan, kemudian setelah perencanaan, pengadaan, dan juga dalam memanfaatkan tersebut, kita melakukan suatu aktivitas yang disebut optimalisasi. Bagaimana kita menggunakan secara maksimal aset-aset yang kita miliki dalam setiap siklus hidupnya. Dan ini adalah materi secara umum, namun kita juga pikirkan hal yang penting yang dapat menunjang Anda untuk persiapan skripsi mendatang. Sehingga di akhir akan kita tambahkan juga ya penelitian yang berkaitan dengan manajemen aset dan juga studi kasus. Untuk referensi yang kita gunakan ya adalah sesuai dengan yang ada di silabus Anda ya, nomor 1 sampai 7. Namun untuk semester ini saya garis bawahi adanya tambahan yaitu satu e-book ya, satu buku dari Nicholas E.C. Hastings, Physical Asset Management. Buku ini berbahasa Inggris, namun sudah diterjemahkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan politeknik oleh Bapak kita ya, Bapak Muida, sehingga teman-teman bisa mendapatkan modulnya, modul berbahasa Indonesia, seperti yang sudah saya bagikan di Edmodo. Jadi kemarin di Edmodo saya lampirkan ya satu link Google Drive. Dalam link tersebut ada dua e-book ini. Yang pertama adalah model dan prinsip teknik manajemen kekayaan negara. Ini merupakan satu modul ya yang dikeluarkan oleh Pusdiklat Keuangan Umum. Di sana isinya lebih banyak teori. Jadi penjelasan tentang hal-hal, kemudian tahapan dan proses dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan selama siklus hidup aset. Jadi sangat teori sekali dan perlu disesuaikan dengan kita yang politeknik. Tentu harus ada latihan-latihannya, harus ada praktikalnya. Nah, dalam modul, jadi ini adalah bukunya asli, namun teman-teman bisa membaca modulnya. Nah, jadi di dalam modul tersebut teman-teman lihat yang nomor 2 nanti di dalam Google Drive sudah ada modul bahasa Indonesia yang akan kita pelajari juga 1 semester ini. Sehingga kita akan mempelajari kombinasi dari dua dokumen ini. Secara umum saya akan membahas untuk perhitungan angka akan saya jelaskan. Kemudian nanti teman-teman juga akan saya minta untuk presentasi yang technical ya, yang theoretical. Jadi dari artikel ini atau dari topik yang kita sepakati dan teman-teman satu grup harus mempersiapkan diri untuk mempresentasikan. Well, itu dulu tentang referensi yang kita pergunakan.
Ya, jika Anda bertanya-tanya bagaimana dengan buku-buku yang selanjutnya ini. Jadi, ada beberapa poin penting yang ada di dalam nomor 3, seperti manajemen aset pariwisata. Tentu sangat penting ya ketika kita mempelajari manajemen aset, tentu aset-aset kepariwisataan juga sangat penting dan bisa dikembangkan dengan cara maksimal untuk kemakmuran masyarakat. Namun jangan khawatir karena ada beberapa hal yang sudah kita bahas dalam modul ini. Jadi tetap aja poin-poin terpenting sudah termasuk dalam e-book kita nomor 2. Kemudian nomor 4 ada satu buku Asset Management Excellence. Tenang saja, inti, sari, dan latihan yang terbaik sudah kita masukkan pada poin nomor 2. Kemudian untuk otonom dan manajemen keuangan daerah kurang lebih isinya sama seperti nomor 1. Kemudian dasar-dasar manajemen aset masih sama dengan 1. Dan nomor 7 ini bukunya sudah sangat lama, ya, sulit untuk ditemukan sehingga kita dengan pertimbangan tersebut dan juga pertimbangan bagaimana kemajuan zaman saat ini, kita tidak akan menggunakan e-book ini lagi karena data-data yang kita miliki dirasa sudah cukup lengkap. Begitu ya penjelasan dari saya, namun saya tetap menjanjikan kepada teman-teman akan saya jelaskan tentang RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, di mana ada informasi minggu pertama, kedua mempelajari apa, dan juga bagaimana pelaksanaan dan juga apa kompetensi yang bisa mahasiswa dapatkan setelah mempelajari satu topik tersebut. Juga ada kontrak kuliah di mana ada pertimbangan penilaian ya. Jadi berapa persen untuk kehadiran, berapa persen untuk kuis, UTS, kemudian tugas dan lain-lain. Namun masih saya janjikan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Well, kemudian yang pertama, ya modul yang Anda dapatkan dari Google Drive, yang pertama adalah prinsip dan teknik pengelolaan kekayaan negara. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini adalah menunjukkan ya informasi yang teoretikal. Banyak sekali teori, namun juga ada rangkuman dan soal-soal latihan. Nah, ini sangat membantu. Biasanya mahasiswa suka ya kalau ada soal-soal latihan. Karena biasanya ketika kuis atau UTS, soalnya mengambil dari sini. Ya, jika Anda berpikiran seperti itu, sekian persen betul ya. Jadi teman-teman tentu ketika ujian yang diujikan adalah hal-hal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya, ini kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Untuk technical nanti theoretical ini akan kita bagi dalam bentuk kelompok sehingga nanti kelompok yang bertugas wajib untuk melakukan presentasi dan ya, presentasi dan membagikan ya hasil-hasil yang didapatkan, yang digarisbawahi kepada teman-teman. Namun bagaimana dengan kelompok yang tidak presentasi? Tetap harus membaca ya. Jika nanti kelompok yang presentasi bertanya, wah, dan kelompok yang lain harus menjawab, nah harus bisa ini tetap. Karena sumber kita sama dan harusnya teman-teman pun juga bisa mengikuti. Ya, kita tinggalkan modul yang pertama, kita masuk ke modul kita yang akan kita pelajari hari ini ya. Yes, bab 1 pendahuluan. Jadi tujuan dari bab ini memperkenalkan konsep penting manajemen aset. Jika pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana itu manajemen aset, pengertiannya, hari ini kita akan lebih mendetail lagi. Ya, jadi diharapkan setelah mengikuti kelas hari ini, mahasiswa dapat menjelaskan jenis aset yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian, jenis industri yang secara khusus memerlukan pengelolaan aset. Juga ini nanti ada studi kasus di akhir, yang kasus tersebut tidak tertulis dalam modul, namun akan kita bahas dalam PPT. Kemudian definisi aset, hutang, dan juga istilah yang berkaitan dalam topik ini
kemudian menjelaskan daur hidup manajemen aset, peran dalam organisasi, dan kesadaran akan terjadinya asset debt spiral. Jadi secara umum PAS 55 mengatakan bahwa aset organisasi itu meliputi 5 hal. Pertama adalah aset keuangan. Aset keuangan sendiri sudah cukup jelas dan paling mudah untuk diidentifikasi ya bentuk-bentuknya, yaitu aset-aset yang berkaitan dengan currency ya, mata uang yang disajikan dalam bentuk mata uang dan juga nominalnya ada dan tingkat kelancarannya cukup tinggi. Seperti kas yang dipegang. Kalau Anda yang mempelajari akuntansi juga mengetahui namanya petty cash kecil yang dipegang oleh bendahara, kemudian kas besar perusahaan, kas di bank, kemudian apa lagi ya? Bisa berbentuk giro, ya giro juga bisa dengan mudah dicairkan ya. Kemudian berikutnya adalah aset fisik. Aset fisik yaitu bisa kita katakan benda-benda ya, benda-benda, mesin, tanah, atau aset tetap ya. Kemudian kemudian aset manusia. Jadi manusia pun juga merupakan suatu aset negara. Ketika kita berbicara dalam perspektif perusahaan privat, ya, suatu perusahaan privat juga memiliki aset manusia, di mana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut bisa saja kecakapan dari pemilik, kemudian tim manajemen yang baik, karyawan yang ahli dan mumpuni. Sehingga meskipun dalam modul ini tidak dijelaskan dengan sangat mendetail ya, bagaimana mengelola aset manusia, namun tentu kita bisa kaitkan ya ketika kita mengerjakan suatu studi kasus, kita bisa bahas juga tentang aset manusia yang ada dalam perusahaan tersebut ya. Ketika Anda misalnya penelitian tentang pemerintah Kota Malang, Pemkot Malang, mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki dan juga bagaimana cara optimalisasi aset tersebut selama siklus hidupnya. Kemudian Anda mengidentifikasi aset keuangan mudah, aset fisik mudah, dan bagaimana dengan aset manusia tadi? Bagaimana mulai dari proses perencanaan, pengadaan, dan juga optimalisasi aset-aset manusia yang ada di Pemkot Malang. Saya rasa juga bisa menjadi topik penelitian yang sangat menarik ya. Kemudian berikutnya adalah aset informasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Big Data sudah mendapat porsi dan peranan penting dan juga sudah menjadi perhatian penting dalam kegiatan bisnis. Bahwa informasi sendiri juga memiliki nilai dan sangat penting ya bagi proses kelancaran bisnis. Tentu aset informasi juga perlu untuk dikelola dengan baik. Apa saja isi aset informasi tersebut? Dan juga bagaimana cara untuk mengelolanya. Nah, teman-teman juga harus berpikir secara intelek ya, bagaimana apa saja yang termasuk dalam aset ini. Serta terakhir, aset tidak berwujud seperti yang kita bicarakan ya di pertemuan yang lalu. Nah, teman-teman, dari kelima hal ini ada hal-hal yang sangat mudah untuk kita bayangkan dan hal-hal yang benar-benar baru. Nah, diharapkan teman-teman pun juga bisa berpikir secara kreatif. Apa saja hal yang termasuk dalam aset-aset tersebut dan bagaimana mengelolanya. Nah, di sini saya tidak akan memberikan jawaban secara langsung. Saya biasanya memberikan pancingan ya pada teman-teman. Jadi teman-teman silahkan dalam catatan Anda ya, ketika saya menjelaskan semacam ini, Anda perlu mencatat. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang tidak saya jawab, yang berupa pertanyaan, clue, seperti tadi saya katakan,
bagaimana mengelola aset manusia. Apakah aset informasi dan aset tidak berwujud itu. Nah, jadi teman-teman biasanya dalam penjelasan akan saya sampaikan ya beberapa pertanyaan yang Anda perlu cari tahu jawabannya. Ya, tentu ini sudah clue penting yang sangat berguna bagi Anda. Mungkin dalam kuis atau UTS bisa saja masuk dalam pertanyaan. Sehingga akan lebih baik jika Anda persiapkan terlebih dahulu. Dan juga ketika Anda mendapatkan jawabannya, Anda bisa tanyakan ya, Bu, saya menemukan jawaban semacam ini untuk aset manusia, aset informasi, aset tidak berwujud. Kemudian jelaskan apa pendapat Anda, dan juga saya ingin memastikan bagaimana pendapat teman-teman tentang hal tersebut. Nah, jadi saya sangat suka kalau ada yang berinisiatif semacam itu, mempunyai jawaban, kemudian meminta pendapat dari teman-temannya. Ya, saya harap teman-teman kelas yang lain pun juga bisa mengikuti dan bisa memberikan jawaban, bisa menambahkan jawaban ya, menambahkan atau jika teman-teman sekelas memiliki pandangan yang berbeda, bisa disampaikan sehingga memperkaya aset informasi yang ada di kelas ini. Oke, itu tadi informasi sekilas clue tentang penyelenggaraan kelas kita dan juga beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh mahasiswa. Baik, kita lanjut. Modul ini akan memberikan informasi yang lebih teknikal, yang lebih praktis. Jadi bisa dengan mudah untuk diaplikasikan ketika Anda bekerja nanti. Jadi ketika modul ini adalah lebih praktis yang sangat dibutuhkan untuk sekolah vokasi seperti Politeknik Negeri Malang ini ya. Organisasi terhadap manajemen aset fisik dalam menggunakan aset, terutama pada kegiatan perluasan pabrik, mesin, serta infrastruktur, termasuk penyediaan atau pemberian fasilitas terhadap kegiatan yang membutuhkan listrik, air, kemudian kegiatan transportasi, dan juga bahan baku. Sering dikatakan bahwa manajemen aset ini adalah kegiatan yang sangat kompleks. Karena apa? Karena dalam manajemen aset ini tidak terpisah hanya fokus pada satu hal. Tidak. Namun karena senang sekali ya, karena kita mempelajari hal ini, kita dipercaya untuk memikirkan aktivitas secara global, secara mengeneral juga ya, secara besar. Jadi kita harus memikirkan segala sesuatu mulai dari perencanaannya dan juga mulai dari perencanaan, berarti masih dalam awang-awang. Kemudian bagaimana untuk mewujudkan tersebut secara teknis, secara nyata, tender dan seterusnya, hingga nanti mengikuti siklus hidupnya. Sehingga mata kuliah ini ketika Anda katakan, sangat rumit, sangat banyak sekali aktivitasnya, dan harus berpikir out of the box. Betul sekali. Jadi kita harus memikirkan hal-hal lain yang bisa saja terlupa oleh manajemen ya. Namun harus kita pikirkan hal-hal kemungkinan terbaik, kemungkinan peluang yang ada, kemungkinan ancaman yang ada juga termasuk dalam kegiatan kita. Dalam modul ini juga disebutkan barang fisik, oke. Kemudian ya, teman-teman bisa membaca secara individu, secara pribadi untuk mempercepat waktu ya. Dan disebutkan juga posisi dalam neraca.
Bagi yang belum familiar ya dengan istilah-istilah berikut, akan saya jelaskan. Untuk ini adalah kas ya, betul. Nah, kas bisa berupa kas yang dipegang atau kas di bank. Kemudian ini adalah piutang. Bagi yang tidak familiar, piutang itu begini. Contoh, perusahaan menjual barang secara kredit. Jadi saya adalah perusahaan yang menjual flash disk secara kredit. Ada satu pelanggan saya yang membeli 100 buah ya, 100 buah. Namun karena memang sudah pelanggan, saya sudah percaya, kami memiliki kontrak di mana pelanggan tersebut dapat membayar tidak langsung pada saat pembelian, namun bisa dibayarkan pada 2 minggu setelah pembelian. Piutang gitu ya. Jadi account receivable yaitu piutang dagang, di mana perusahaan kita juga memiliki pendapatan dari satu penjualan secara kredit, namun uangnya sendiri belum diterima, hanya catatan bahwa suatu pelanggan memiliki piutang terhadap perusahaan kita. Memiliki hutang sehingga bagi kita catat sebagai piutang. Oke, jangan salah antara piutang dan hutang. Jadi piutang ini adalah harta. Jadi Anda sudah punya barang, sudah menjual ke orang lain, namun orang lain tadi belum membayar ke kita. Nah, berarti itu adalah kekayaan yang kita miliki ya. Uang yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Itulah yang disebutkan piutang. Kemudian ketiga adalah inventory, yaitu kita bisa katakan apa ya, harta-harta lain yang kita miliki, inventaris, atau bagaimana ya Anda menjelaskan inventory ini? Yang jelas inventory ini fokusnya kepada barang-barang yang lebih mudah untuk cair. Misalnya ketika kita perusahaan dagang, berarti barang dagang kita yang ada di dalam gudang. Berikutnya adalah fixed asset, aset tetap, tanah, bangunan, kemudian pabrik dan juga mesin. Kemudian ada di sini liabilities, yaitu kewajiban atau hutang jangka pendek. Account payable, berarti kita berhutang pada orang lain. Jadi kalau kita tadi membeli komputer untuk karyawan kita, namun belum dibayarkan. Jadi kita hutang belum bayar, berarti ini adalah ke hutang kita. Ya, kita lanjutkan kembali. Kemudian ada long term liabilities atau kewajiban jangka panjang, yaitu hutang, kemudian bond payable, obligasi, bisa kita katakan obligasi juga termasuk. Kadang perusahaan menerbitkan surat hutang dan juga kita harus membayar ya dalam jangka waktu periode yang ditentukan. Belakangan ini negara mengeluarkan juga yang namanya sukuk retail. Ada yang tahu? ORI ya? Bukan ORI ya. ORI kan yang dulu. Kemudian yang bulan ini namanya apa ya? Ya, yang jelas sukuk retail. Ya, jadi perusahaan berhutang kepada masyarakat. Jadi masyarakat mengumpulkan dana dan juga nanti setiap bulan akan mendapatkan kupon, yaitu imbal hasil dari uang yang dipinjamkan tadi. Dan juga dalam jangka waktu 3 tahun, negara akan melunasinya full. Jika teman-teman saat ini membeli, paling kecil adalah sejumlah 1 juta rupiah. Jadi teman-teman membeli 1 juta, kemudian kasih masuk ke negara, bulan depan teman-teman sudah bisa mendapatkan imbal hasil, yaitu sekian persen, 6,05 seingat saya. 6% dari 1 juta tersebut itu adalah bunga setahun, dan juga karena diterimakan setiap bulan dibagi 12 sehingga sekian rupiah bunga akan dibayarkan setiap bulannya, dan nanti pada jangka waktu jatuh tempo 3 tahun negara akan melunasi sejumlah 1 juta rupiah. Contoh itu ya yang namakan obligasi. Kemudian ada modal, yaitu aset dikurangi kewajiban. Jadi modal perusahaan. Yes, informasi juga ada di sini.
Apakah itu manajemen? Di sini dalam modul disebutkan secara khusus ya bahwa manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan mengidentifikasi aset tentang apa yang dibutuhkan, kebutuhan pendanaannya, kemudian akuisisi yaitu saat pengadaan itu bagaimana memperolehnya, kemudian berikutnya adalah menyediakan sistem pendukung logistik dan pemeliharaan untuk aset. Ketika aset sudah dimiliki, tentu sudah bekerja dan dimanfaatkan ya. Namun kita juga perlu pikirkan juga hal-hal pendukung. Misalnya ketika kita membeli mesin, bagaimana dengan perawatannya? Bagaimana dengan nanti ketika ada masalah, ketika servisnya? Dan juga setelah sekian waktu berlalu, biasanya ada yang namanya pembuangan atau pembaruan aset. Tentu aset, misalnya dikatakan mesin, tidak bisa tahan untuk selamanya. Ada usia hidupnya. Dan pada saat tertentu, tentu harus diperbaharui. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kegiatan manajemen aset ini benar-benar begitu luas. Benar ya, luas karena meliputi hal-hal yang selalu saya katakan mulai dari perencanaan hingga pembuangan nanti. Berbeda dari pemeliharaan yang terutama berkaitan dengan menjaga peralatan yang ada dalam kondisi operasi. Ya, karena publik sendiri mengetahui bahwa manajemen aset yaitu kegiatan mengelola pada saat aset tersebut sedang kita miliki. Namun sebenarnya tidak, karena harus meluas dan secara besar kita pikirkan. Sehingga perhatian kita tidak hanya terpusat pada pemeliharaan atau optimalisasi, namun juga mulai dari identifikasi dan juga bagaimana memperoleh pendanaan tersebut. Definisi sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian mengapa ya kita membutuhkan manajemen aset? Apa yang dikerjakan? Sepertinya sudah saya jawab sebelumnya ya. Apa yang dikerjakan? Meliputi, mulai dari, itu. Kemudian apakah ada jaminan keamanan? Inilah yang harus kita cari tahu, kita identifikasi bagaimana resiko-resiko yang mungkin terjadi dan bagaimana plan-plan kita ya untuk mengatasi ketika kemungkinan masalah terjadi. Ya. Jadi kita pun juga bisa pertimbangkan ya penggunaan asuransi untuk produk-produk kita, untuk aset-aset yang kita miliki. Apakah itu mendukung tujuan bisnis? Ya, tentu saja. Tentu saja ketika aset yang kita miliki, kita adakan, tujuannya adalah mendukung tujuan organisasi. Dengan demikian dibutuhkan peralatan yang tepat, dukungan fasilitasnya, dan juga dukungan sumber daya manusia. Di sini hal yang penting yang selalu menjadi kunci ya, poin penting ketika kita memikirkan segala aktivitas dalam topik-topik kita. Terutama pada studi kasus, teman-teman juga harus sudah mulai memikirkan kunci ini, bagaimana menerapkan kunci ini pada setiap studi kasus yang kita kerjakan. Jika tidak, apa yang harus kita lakukan tentang hal, misalnya bangunan pabrik, mesin peralatan, nah, bagaimana cara kita mendapatkannya bisa didapatkan dari membeli atau menyewa. Kemudian ketika kita memiliki alat, namun menganggur, apa yang harus kita lakukan untuk mengoptimalkan pendapatan juga ya, mengoptimalkan. Karena ketika mesin sendiri didiamkan idle atau menganggur, tentu akan menurunkan kualitasnya. Nah, akan lebih baik jika disewakan atau bisa dijual memang jika tidak sudah dibutuhkan kembali. Kemudian fasilitas dukungan aset, kemudian personil, bagaimana cara mengelolanya, mulai dari perekrutan, kemudian melatih, jadi training, dan juga pembagian tugasnya.
Berikutnya kita pelajari yang namanya daur hidup siklus ya, ini juga merupakan siklus. Mulai dari kebutuhan dan juga peluang yang ada, dan juga menganalisis gap-gap atau kemungkinan masalah pertama, masalah administratif yang mungkin timbul. Ketika kita butuhkan sesuatu, ada peluang untuk mendapatkan suatu aset, namun bagaimana dengan kondisi keuangan kita? Nah, ini dijelaskan, dipertimbangkan dalam tahap yang pertama. Kemudian mulai mempertimbangkan opsi-opsi yang ada. Jadi dengan hal ini kita susun opsi-opsi yang mungkin kita lakukan. Opsi A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kita pertimbangkan pula opsi yang paling kita harapkan, yang paling prefer Anda inginkan. Kemudian mulai dalam proses akuisisi, kemudian instalasi, kemudian pemberian komisi pada pihak-pihak terkait, bantuan untuk logistik. Misalnya ketika kita memiliki suatu mesin, bahan bakunya, kemudian bagaimana penyediaan listrik, dan juga bahan-bahan pendukungnya ada dalam tahap ini. Kemudian operasi, jadi pemanfaatan suatu aset tersebut. Ketika kita dalam konteks negara yang sudah membangun suatu jalan tol, sudah dioperasikan. Apa yang terjadi? Ya tentu kita bisa mendapatkan penghasilan dari bea yang masuk. Kemudian dalam tahap operasi ini juga diperlukan kegiatan perawatan dan seterusnya. Perawatan, kemudian pemeriksaan. Ketika dalam jangka waktu tertentu tentu perlu yang adanya pembaharuan ya, atau perbaikan, penambahan fasilitas mungkin. Kemudian selain itu juga ada yang namanya pertimbangan, yaitu review bisnis dan teknis. Dalam jangka waktu tertentu, ketika mendekati akhir umur hidup suatu aset, tentu harus ada pertimbangan lagi. Apakah akan dibuang? Dibuang ini bukan artinya langsung dilempar ke sampah, bukan ya. Namun pembuangan aset atau disposal ini bisa kita artikan sebagai penjualan juga. Penjualan. Jika tidak dibuang, jika ingin diperbarui, jadi dilengkapi juga bisa. Kemudian kita bisa kembali ke siklus kita yang pertama, yaitu perencanaan kembali. Jadi ini adalah yang disebut dengan siklus aset. Organisasi bisnis. Manajemen aset dikatakan menjadi wilayah abu-abu di bawah lingkup manajemen senior, tetapi di atas tingkat pemeliharaan. Betul, karena manajemen senior memikirkan ya segala sesuatu yang ada dalam perusahaan. Kita pun juga memikirkan segala sesuatu berkaitan dengan aset. Dan juga memikirkan pemeliharaannya. Pengelolaan aset yang berhasil membutuhkan pengakuan dan implementasi yang efektif dari fungsi-fungsi yang ditunjukkan dalam definisi manajemen aset. Yes, saya juga setuju pada kalimat tersebut. Perencanaan bisnis. Ketika kita melakukan suatu perencanaan dalam manajemen aset, terdapat beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya, yaitu adanya tren dan perkiraan permintaan produk dan jasa, kemudian peramalan tentang pendapatan beban yang akan terjadi ketika aset tersebut kita miliki, ketika di masa mendatang kita memiliki aset tersebut, kemudian anggaran modal, berapa dan dari mana kita bisa dapatkan dana ya untuk mendapatkan aset tersebut. Kesempatan untuk membuka bisnis baru dan pengembangannya,
Ya, diharapkan ketika kita memiliki aset, tidak hanya melulu hanya satu kegiatan, namun jika bisa ya, bisa dipergunakan secara optimal dan maksimal pada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa untuk dilakukan. Kemudian selalu adanya perbaikan, perkembangan dalam hal teknologinya, dan juga kita pertimbangkan ya adanya celah antara kapasitas dan juga kebutuhan. Ketika kapasitas suatu mesin sekian dan ternyata tren kebutuhan yang ada semakin membesar, ya tentu harus ada pertimbangan sehingga sebelum hal tersebut terjadi sudah siap untuk mengambil keputusan perusahaan. Kemudian beberapa waktu yang dipergunakan, strategi untuk akuisisinya, umur, kemudian kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kita memiliki suatu aset, resiko, ya penting nih, resiko kemungkinan terjadinya suatu masalah, kemudian isu lingkungan, yes, green, yang berkaitan dengan green environment juga sudah mulai kita pertimbangkan ya. Jadi green environment pun juga harus kita pertimbangkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga menjadi suatu topik penting karena hal tersebut juga muncul dalam sustainability report, yaitu satu bagian dari kewajiban perusahaan dalam pelaporan kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi bagaimana limbah yang dihasilkan dan juga bagaimana untuk mengelola limbah tersebut sebelum dibuang, itu pun juga harus dilaporkan. Sehingga kita harus pertimbangkan ya, dan juga setidaknya kita berikan saran kepada pihak yang berkaitan untuk langkah-langkah untuk mengurangi dampak suatu polusi, misalnya kita katakan demikian. Kemudian analisis SWOT yang sangat penting, ya analisis manajerial yang sangat penting kita lakukan ketika kita melakukan manajemen aset. Yes, bab pertama secara umum demikian. Kemudian kita akan lanjut ke studi kasus, yaitu holiday resort. Ya, satu resort, satu hotel ya, satu hotel, dan juga tentang perusahaan pengiriman barang. Dan sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Teman-teman bisa bekerja dengan tim, ya, jadi dengan kelompoknya untuk membahas soal studi kasus berikut. Jadi ada dua, yang pertama adalah kasus Hotel Golden Tulip. Jadi Hotel Golden Tulip ini secara umum dia adalah hotel biasa ya, yang melayani kamar, dan juga hotel ini terkenal dengan hotel keluarga, di mana fasilitas-fasilitasnya juga banyak mendukung untuk keluarga menghabiskan waktu berlibur dengan santai bersama setiap anggota keluarga di dalam hotel. Jadi pemilik Hotel Golden Tulip sangat berbahagia karena tahun ini hotelnya kebanjiran tamu. Ada peluang untuk mengembangkan tempat tambahan untuk kegiatan santai bersama keluarga dan juga untuk akomodasi ya, untuk kamar-kamar hotel lagi. Jadi dari hotel yang ada, ternyata mereka bisa mengakuisisi lahan di sekitar hotel yang dapat dikembangkan untuk ekspansi hotel ini. Jadi tuliskan poin-poin faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat rencana Hotel Golden Tulip ini di masa mendatang. Kemudian yang kedua, setelah selesai, analisislah kegiatan yang serupa ya. Jika Anda mengamati bidang bisnis yang lain. Ini tadi adalah bidang pariwisata ya, terutama bisnis hotel. Namun jika Anda ambil contoh bidang industri yang lain, bidang industri misalnya pabrik pengalengan atau manufaktur tertentu. Nah, jika mereka juga akan mengembangkan ekspansi bisnis ya, atau melakukan ekspansi bisnis, hal apa yang harus dipertimbangkan? Jadi ada dua, yang pertama tentang Golden Tulip, kemudian kedua
bidang lain yang Anda pilih, kemudian analisislah. Kemudian soal yang kedua adalah jasa pindahan Seventeen. Jadi perusahaan Seventeen ini merupakan perusahaan skala menengah yang menjual dan melakukan jasa perawatan serta menyewakan ekskavator, bulldozer, mesin perata tanah untuk membuat jalan biasanya, kemudian truk, dan perlengkapan pindahan yang lain. Belakangan juga muncul permintaan atas layanan perusahaan, sehingga membuat perusahaan pun berpikir untuk melakukan ekspansi. Para manajer yang ada sudah mengabdi selama masa hidup perusahaan ya, dan mayoritas dari mereka sudah tua dan hampir mendekati masa pensiun. Sehingga pendekatan organisasi yang baru juga sangat diperlukan untuk merencanakan pengembangan perusahaan. Lagi-lagi Anda diminta untuk memberikan saran kepada perusahaan dalam membangun pendekatan yang sistematis. Jadi, faktor apa saja yang seharusnya Anda pertimbangkan dalam menentukan arah dan langkah-langkah pengembangan. Analisislah apa yang harus diambil sebelum memulai akuisisi peralatan. Jadi karena permintaan muncul lebih banyak, tentu alat-alat yang kita miliki juga harus bertambah. Nah, namun apa sih yang harus kita pertimbangkan? Analisis apa saja yang harus kita pertimbangkan sebelum memulai akuisisi peralatan tersebut? Clue ada dalam hal berkaitan dengan SDM juga. Berikan jawaban Anda dalam bentuk poin-poin. Jadi, sudah cukup jelas ya pertanyaannya. Ada 2 kasus, yaitu holiday ini tadi, golden tulip, dan juga ada jasa pindahan Seventeen ini. Sehingga teman-teman dalam kelompok bisa mulai berdiskusi dan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya, jadi kelas kita ini terdiri dari 30 orang dan ini adalah rekap absensi yang biasa saya lakukan. Dan kita akan bagi kelompoknya ya. Kalau saya harus membagi kelompok, akan lebih mudah ketika saya gunakan nomor absen. Jadi pertama kita akan memiliki 6 kelompok ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa berikut adalah 1 kelompok. Saya berikan tanda supaya teman-teman bisa mengikuti, bisa melihat. Ops, ini harusnya dengan ini. Jadi dengan demikian kelas kita memiliki 6 kelompok ya. 6 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 anggota. Oke, jadi di pertemuan yang lalu Firdian menghubungi saya. Setelah saya rekap, beliaunya memang tidak muncul dalam Zoom meeting kan. Di Zoom meeting saya punya screenshot, tidak muncul. Kemudian saat video juga YouTube ya, juga tidak absen. Namun beliaunya juga memberikan informasi bahwa sudah absen namun dengan alasan sinyal buruk. Dan sudah saya beri tugas ya, jadi saya beri tugas promosi. Ketika Anda terlambat, kemudian ya terlambat kelas ya, siapapun itu pasti akan mendapatkan tugas pelayanan yang beragam setiap harinya. Ketika Mas ini ya, saya berikan tugas untuk promosi politeknik, promosi jurnal kalau nggak salah, dilakukan atau tidak. Kalau Anda melakukan, saya anggap masuk gitu. Jika tidak melakukan, wah berarti alpha. Jadi teman-teman, tolong untuk perhatian juga ya ketika temannya nggak masuk juga boleh diberitahu. Namun ya yang benar aja ya, kalau memang
tidak ikut kelas, ya jujurlah teman-teman, kalau mau bolos ya udah bolos aja, nggak usah bohong gitu. Karena rugi juga sih. Mungkin di laporan kelihatannya masuk terus, tapi Anda nggak dapat apa-apa. Jadi tolong masuk terus dan juga ikuti kelasnya. Kemudian seingat saya ada yang bertanya ya waktu itu ya. Cerita. RPS dan buku sudah ya, RPS masih sedang saya proses. Kemudian sistem absen sudah, pengalaman menarik waktu kuliah. Oke. Jadi waktu kuliah ini Bu Ima itu kuliah 2 kali, yang D4 di kampus kita, di akuntansi manajemen ya. Dulu karena belum ada. Ini otomatis. Oke. Jadi kuliah saya yang pertama yaitu ketika D4 di Politeknik Negeri Malang. Kemudian kuliah kedua S2 di National Taiwan University of Science and Technology. Jadi kampus S2 saya itu dulu namanya juga Politeknik of Taiwan gitu. Jadi Politeknik Taiwan, negeri Taiwan. Jadi sama ya, jadi masih setipe sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu apa sih guys? Ya, sekolah yang mengedepankan praktikal. Jadi mahasiswanya pun juga dibekali dengan teknis-teknis, praktik-praktik yang sesuai dengan dunia kerja nanti. Seperti kita ya, banyak latihannya. Manajemen aset ini mata kuliah teori, namun juga sudah diselipi praktikal. Jadi nanti banyak sekali studi kasus yang harus dijawab ya, karena kurang lebih nanti dalam dunia kerja halnya juga serupa, namun lebih rumit. Pengalaman menarik ketika kuliah, ketika D4 itu, jadi kalau Bu Ima saya rasa bukan golongan yang pintar sekali, bukan. Dikatakan pintar sekali, bukan sih. Karena di semester pertama itu saya PP. Jadi saya dulu itu naik angkutan umum. Jadi kalau pagi itu udah jalan ke di Batu tuh ada yang namanya Taman Makam Pahlawan ya. Di situ saya berhenti, kemudian naik bis. Naik bis yang dari Jombang atau dari Kediri, naik bis ke Malang, ke terminal. Kemudian naik angkot ke kampus. Pada awal-awal itu ada nilai tengah semester ya. Jadi nilai saya tuh 2, IP saya tuh 2, itu nilai tengah semester. Kemudian dipanggil sama Pak Beki waktu itu. Jadi di depan teman-teman yang baru kenal juga kan, tengah semester paling cuma kita baru ketemu 8 sampai 10 minggu gitu. Dipanggil, yang namanya ini, saya Pak, yang namanya Ima Kristanti, saya Pak. Nilai apa itu kok cuma 2,5. Nah, jadi ingat saya tuh waktu itu jadi dipanggil depan umum dengan Bapak Beki. Mungkin teman-teman juga mengenal beliau ya. Namun waktu itu saya memikirkan, jadi masih maba-maba gitu mikir, ini tengah semester itu nggak ada kuisnya, nggak ada ujiannya gitu ya, nggak ada ujiannya. Terus kok nilainya muncul, kemudian kok ya jelek. Jadi kan nilai tengah semester ada beberapa mata kuliah ya. Ada mata kuliah yang dapat B, oke. Nah ada juga yang dapat C. Kan heran saya ya. Ini kayaknya nggak ada apa-apanya, kemudian kok dapat C. Kemudian mikir, ini berdasarkan apa ya? Apakah berdasarkan di kelas itu dosennya hafal satu-satu, apakah saya tidak pernah menjawab pertanyaan? Nah itu teringat terus di pikiran saya ya. Jadi sampai sekarang pun saya ketika nilai pun juga akan saya buat terbuka. Ketika kuis, nilai saya dasarkan pada kuis terutama dan juga tugas. Dan nilainya pun juga teman-teman juga bisa mengetahui. Kemudian partisipasi dalam kelas juga Anda juga tahu berapa kali Anda berbicara, berarti itu poin Anda. Jadi itu pertama, jadi malunya karena dipanggil itu. Namun ya kalau sistem belajar saya selama kelas berlangsung selama waktu kuliah, ya saya fokus pada kuliah. Ketika sudah pulang ya saya fokus untuk main-main. Jadi
Dengan langkah tersebut ya, bisa memberikan saya waktu untuk beraktivitas di organisasi. Jadi Bu Ima dulu juga aktif di beberapa UKM dan juga bisa menjabat sebagai sekretaris umum. Kemudian ya organisasinya tidak saya sebutkan ya. Pokoknya cukup aktif dalam proker-proker. Jadi saya mengikuti dua ya, yang keanggotaan saya mengikuti dua dan keduanya juga aktif di satu organisasi. Bahkan saya menjabat ya sebagai si yang cukup penting, dan juga di tahun kedua menjabat sebagai sekretaris umum. Sekretaris umum itu seperti wakil ketua yang juga mengurusi bagian kesekretariatan. Jadi posisi kedua dalam organisasi. Betul begitu ya? Kemudian di organisasi yang lain, walaupun tidak menjabat yang sebagai fungsionaris, namun juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ya. Setiap proker saya juga cukup aktif. Kemudian berikutnya ada organisasi satu lagi. Saya bukan anggota yang terdaftar dalam UKM tersebut, namun saya aktif sebagai anggota luar biasanya. Entah apa sebutannya ya. Jadi saya katakan bahwa saya juga cukup aktif dalam Sportiver, tapi sebagai atletnya. Jadi saya mengikuti penjaringan mahasiswa untuk Porseni ya. Pada tahun tersebut akan diselenggarakan Porseni, Pekan Olahraga di Bandung. Kemudian saya ikut audisi. Saya ikut turnamen tersebut, jadi saya ikut cabang olahraga catur. Memang sejak SMA saya aktif untuk mengikuti perlombaan ya, turnamen-turnamen yang diselenggarakan di Malang, di kota saya di Batu. Kemudian tapi biasanya kalau catur itu kan ada gendernya ya, jadi kelas yang perempuan saja gitu. Kemudian karena di Politeknik itu pada tahun tersebut ya, peminat catur itu belum begitu banyak, karena cabang tersebut juga baru dibangun. Hanya ada sekian peserta gitu, sekian peserta yang mendaftar dari setiap jurusan, dan ternyata lawan saya itu semua mas-mas ya, cowok-cowok semua gitu. Namun syukurnya saya bisa menempati posisi ketiga. Jadi perempuan sendiri posisi ketiga, dan lolos dibawa ke Porseni ke Bandung. Jadi saya Porseni dengan teman saya seangkatan, dekat juga. Kemudian kami Porseni ke Bandung, dan syukurnya di sana pun juga mendapat medali perunggu. Jadi pada tahun tersebut Porseni di Bandung mendapat perunggu. Kemudian 2 tahun selanjutnya ada Porseni lagi di Politeknik Sriwijaya, Palembang. Nah itulah pertama kali saya menginjakkan kaki di Pulau Sumatera ya ke Palembang itu, melihat jembatan Palembang yang ikon itu, dan juga naik bisnya ya, jadi udah cukup rapi sekali di sana. Kemudian tinggalnya juga di Wisma Atletnya, wah luar biasa. Dan juga syukurnya masih bisa memperoleh medali perunggu juga. Jadi secara umum kuliah saya, studi juga cukup berhasil, karena di akhir studi saya termasuk yang cum laude ya, jadi berdasarkan nilai dari semester 1 sampai semester 8 tersebut, IPK saya 3,6. Cukup baik pada saat itu. Kalau diurutkan, saya waktu itu adalah peringkat yang ke-11 terbaik di akuntansi manajemen ya. Jadi dulu itu untuk peringkat 1 sampai 10 itu dipanggil ke depan dan mendapat penghargaan. Jadi saya ingat yang peringkat ke-9 dan 10 itu IPK-nya sama dengan saya. Namun saya termasuk yang ke-11. Jadi duduknya kan diurutkan berdasarkan IPK ya. Saya duduk di nomor 11, kemudian di depan itu ada kakak kelas mahasiswa alis jenjang gitu, dari kampus Kediri atau kampus lain ya, yang mendapatkan peringkat. Kemudian kan nyesek ya, walau nilainya sama tapi nggak dapat penghargaan ya, tapi ya who cares ya, siapa yang peduli. Setelah lulus, setelah wisuda ya, berapa minggu kemudian, 1 minggu seingat saya bekerja di perusahaan di Surabaya. Jadi yang menarik yang mau saya sampaikan sekalian pamer ya. Jadi studi saya juga cukup oke, organisasi dan juga keahlian saya, hobi saya pun juga bisa bermanfaat.
yang semoga ini juga menginspirasi Anda ya. Apapun itu, teman-teman tolong tetap aktif. Hobinya pun juga harus yang menghasilkan supaya nanti di CV Anda itu juga ada isinya gitu. Nggak CV kosong. Kemudian nanti ditanya apa yang menarik tentang diri Anda, kemudian jawaban mahasiswa ini biasanya nggak ada yang menarik Pak. Kayak gitu kan nggak keren ya. Pengalaman menarik waktu kerja, oke, nanti kita pending ke pertemuan selanjutnya saja, nggak usah semua diceritakan. Pengalaman menarik waktu kuliah S2, banyak sekali, nanti teman-teman tagih ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian minggu depan, bukan minggu depan, di pertemuan selanjutnya ya, hari Jumat kita bertemu lagi, akan kita bahas ya diskusi kita berkaitan dengan materi yang saya sampaikan hari ini dan juga studi kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi studi kasus tersebut awalnya dalam bahasa Inggris dan coba saya perjelas dengan menggunakan bahasa Indonesia. Alright, I think that's all for today and we will meet you again next meeting. Bagi Anda yang belum absen ya, saya mohon maaf jika aturan mainnya begitu ya, Anda harus melakukan absen dalam jam kelas. Jadi biasanya saya tuliskan di live chat tersebut dan Anda harus absen sebelum kelas berlangsung. Sebelum kelas selesai. Seperti ini video selesai tentu live chat akan mati. Ketika sudah stop, waktu habis, tentu live chat yang Anda kirimkan tidak akan tersimpan dan tidak bisa saya buka kembali, tidak ada bukti. Tapi apapun itu yang terjadi, silahkan teman-teman sampaikan ketika ada masalah, ada pertanyaan berkaitan dengan kelas dan materi kepada saya. Ya, cukup itu aja. Kita ketemu lagi hari Jumat. Bye-bye.